Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salam sejahtera buat kita semua. Mari pada siang menjelang tengah hari lah ya, tidak jemu-jemunya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada hari ini kita telah sampai di Desa Sekundur. Desa Sekundur ya Pak? Desa Tenggulun, perkebunan Sekundur. Alhamdulillah, mungkin di antara semua saya tadi waktu turun bukit itu assalamualaikum juga karena saya bayangkan si Bea jalannya mulus itu buat. Si Bea kan jalannya aspal gitu kan. Ketika di sini ini apa lengket nggak ban kereta ini? Alhamdulillah sampai. Kemudian tidak jemu-jemunya juga kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua telah mendapatkan sapanya. Penghormatan kami kepada Bapak Pimpinan, Bapak Askep Perusahaan PT EPAN, kepada Bapak Ketua K3S, kepada rekan pengawas, teristimewa kepada Ibu yang baru dilantik menjadi pimpinan di SD Negeri Sekundur ini serta seluruh rekan-rekan. Dan penghormatan kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, asisten-asisten hebat wilayah 2 Kecamatan Tenggulun dan Kejuruan Muda. Nah ini kita bicara di perkebunan Pak, kalau bicara di dinas pendidikan mungkin kepala sekolah gitu ya, karena kita sesuaikan dengan keadaan. Saya datang kembali kok kopi yang baru pulang dari Swedia. Terima kasih kami ucapkan atas nama Dinas Pendidikan kepada Bapak Manajer dan Bapak Askep yang telah membantu kami Dinas Pendidikan, walaupun swasta. Ini merupakan salah satu bisa kita bawa sebagai tempat studi banding Pak. Bukan ketika saya berbicara mewakili Dinas Pendidikan ke di depan Pak Askep, Bapak Pimpinan dan Ibu ada beberapa titik sekolah gitu, yang notabene-nya swasta, tapi saya seperti kemarin kagum gitu ya, takjub gitu ya, yang kita bayangkan seperti kita sudah melangkah ke sebelah gitu, ke Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara memang grade swasta lebih gitu ya, dibandingkan dengan kita di Aceh ini. Jadi saya berpikir nanti kalau ada teman-teman kami minta izin Pak, bisa bawa studi banding mari web. Mungkin ya, di sini saya berpesan salah satunya dari fisik oke gitu ya, tapi nanti gimana cara dengan sharing dari pengawasnya, mungkin dari rekan-rekan kepala sekolah, bagaimana menaikkan grade mutu kualitas pendidikan ya Bu ya. Pada kesempatan kali ini mungkin kami bukan berarti apa Bapak Pimpinan Bapak Askep, karena bertepatan dengan 1 bulan sekali pertemuan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah kami, mungkin ada hal-hal yang sedikit pencerahan. Kemungkinan nanti kalau misalnya Bapak Pimpinan dan Bapak Askep ada kegiatan yang mungkin menunggu di luar, tidak salah, kami tidak merasa keberatan untuk Bapak dan apa meninggalkan ruangan kan gitu ya, karena kan mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nanti kalau kita kalau nanti ketika mungkin Bapak berada di sini, nanti ada Bapak Kadis datang, kami komunikasi kembali gitu. Jadi salah satunya Bu, sekarang ini yaitu sedang digalak-galakannya itu survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah melaksana atau belum. Ini di depan Bapak saya buka aja nih Pak ya. Walaupun makanya tadi saya bilang kalau ketika ada keluar nggak ada masalah itu, nggak ada masalah itu. Orang dunia pendidikan juga mungkin ya. Survei lingkungan belajar yang disurvei itu adalah rekan-rekan guru kita, mitra-mitra guru kita. Ini dengan tanda kutip Bapak Ibu ya, bukan operator sekolah yang survei. Baik itu yang udah maupun belum ya. Saya ini sebagai mengingatkan sebagai pengawas sekolah agar raport mutu pendidikan sekolah Bapak Ibu bisalah sedikit berubah. Salah satu indikasinya Bapak Ibu, terutama dengan yang swasta, mungkin nanti kalau Bapak manajer atau Bapak pimpinan melihat ini grade pendidikan kita kok merah gitu ya. Jadi salah satu yang sekarang ini program pemerintah asesmen nasional berbasis komputer, diminta sebelum anak-anaknya melakukan AMBK, gurunya dulu disurvei.
Tapi saya ingatkan, walaupun ini sudah hari ketiga, berakhirnya mungkin nanti tanggal 30, yang disurvei itu gurunya Bapak Ibu ya. Memang agak keras nih Bapak Ibu, karena memang harus keras Pak ya. Gurunya yang disurvei, bukan operatornya. Jelas Bapak Ibu ya. Oh, kecuali tanda kutip sakit yang seperti Pak Tajuni katakan tadi, ada yang meninggal dunia sahabat kita itu. Jadi mungkin bisa diwakilkan. Ini kalau rombelnya 12 yang mengerjakan survei lingkungan belajar operator sekolah, apa jadinya? Oke? Ya, yang insya Allah alhamdulillah, yang enggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Yang pertama. Yang kedua tadi saya menarik untuk kita terapkan seperti kata Pak Ketua atau Pak Pimpinan tadi. Di swasta jam 5:30 sudah berhadir. Ini program. Ini program kita salah satunya bisa kita tingkatkan Bapak Ibu untuk mendisiplinkan guru-guru kita. Yang biasanya kita adakan apel upacara hari apa Bapak Ibu? Senin Bapak Ibu. Ini saya ada bincang-bincang. Kita buat apel untuk rekan-rekan guru hari Rabu Bapak Ibu. Dicatat Bapak Ibu. Hari Rabu kita buat apel 5 menit atau 10 menit sebelum masuk proses pembelajaran. Apa ketika apel itu? Yang pertama sekali kita mempunyai sang Khalik, kita memiliki sang pencipta, kita ini hanya makhluk. Jadi apapun kerja kita harus kita mulai dengan doa. Salah satu kegiatan apel itu adalah berdoa. Yang kedua, apa kegiatannya? Saya berpikir tidak ada salahnya kalau tidak ada kebijakan-kebijakan hal yang terbaru, Bapak Ibu bisa menyampaikan kode etik guru boleh, sumpah janji ASN boleh. Ini salah satu kegiatan kita untuk meningkatkan kedisiplinan guru. Yang pertama, yang kedua, kegiatannya dimulai satu hari aja gitu, hari Rabu. Kalau misalnya masuknya jam 7:30, kita buat jam 8 kurang 7.20 gitu ya, atau 7.25. Kalau yang masuknya jam 8 mungkin kurangi 10 menit atau 5 menit di kala waktu itu. Terkendala dengan Bapak Ibu. Ini masuk poin yang ketiga, berlanjut dari apel tadi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pergi dari sekolah, tolong yang pergi orangnya, bukan kepala sekolahnya. Seperti mungkin kalau Bapak asisten atau Bapak manajer PG, yang PG kan orangnya itu kan, manajernya, asistennya, pimpinannya tinggal, makanya perusahaan itu bisa tetap jalan kan. Ini kadang apalagi ini hari kedua kami monitoring, sudah saya jumpai orang yang kedua juga mengadukan hal itu. Alangkah sayangnya seperti 2 pekan yang lalu ada juga dilakukan kunjungan untuk melakukan mobiler. Sekolahnya ada, orang yang mimpin sekolah itu pergi, kepala sekolahnya pun dibawa ya. Sehingga proses monitoring tidak berjalan dengan baik. Satu, masukkan cerita ke dinas pendidikan. Kemudian semalam juga hari pertama melakukan monitoring. Yang nggak enaknya mereka ceritakan sama kita juga, alhamdulillah Bapak Ibu bukan wilayah kita, wilayah sebelah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi, namanya kita manusia ya, kemungkinan sakit, ada keluarga meninggal, ada mungkin membantu tetangga kita yang lagi mau hajatan gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu tinggalkan kepala sekolahnya, kita yang nggak datang ke sekolahnya. Jadi bukan kita nggak datang, jabatan kepala sekolahnya pun kita bawa juga. Sama seperti di awal-awal ketika saya baru terangkat dari pengawas, bersosialisasi dengan Bapak Ibu, tolong diberdayakan rekan-rekan guru itu sesuai dengan kita buat di struktur organisasinya gitu. Jangan cuma ada nama tapi kegiatannya mereka itu tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sama juga seperti kembali lagi ke ranah nomor 2 tadi Bapak Ibu, kita kan ada buat apel, kan kita juga ada halangan gitu Bapak Ibu. Saya berpikir jaringan internet ini kalau di wilayah 2 ini hanya mungkin sekitar berapa persen aja lagi yang udah nggak terjangkau gitu ya. Ketika Bapak Ibu tidak datang, Bapak Ibu sampaikan siapa yang memimpin apel itu.
Jadi boleh Bapak Ibu buat seperti piket gitu Pak Ibu. Jadi kita berharap berjalan roda pimpinan di sekolah itu ketika hari Senin mungkin upacara bendera, ketika hari Rabu kita adakan apel tersampaikan apa misal hal kecilnya, ketika di akhir bulan kita tinggal bilang Bapak Ibu tolong kumpulkan absen untuk absen kan gitu Bapak Ibu ya. Itu hal yang sepelenya gitu. Hal yang paling utama ketika apel tadi saya ulangi adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan dalam proses pembelajaran satu pekan itu. Yang selama ini mungkin kita berdoa nggak sempat gitu Pak Ibu. Sholat berjamaah aja saya lihat Pak Imam ya tinggal di depan, yang lain Oke. Kemudian ini terima kasih yang sudah kita ditayangkan tadi Bapak Ibu ya. Apa makna yang bisa kita ambil dan perlu kita bincangkan? Karena ini maaf Bapak Ibu, kepala sekolah salah satu tugas yang utamanya adalah manajer pembelajaran Bapak Ibu. Tapi sekarang maaf kita bilang, karena kita disibuki dengan manajer pembiayaan, sehingga manajer pembelajarannya agak terabaikan Bapak Ibu. Jadi tolong peranan kita bergerak sedikit, kita kembalikan kepada tugas pokok kita, bahwasanya kita ini diangkat jadi kepala sekolah dan saya sendiri sebagai pengawas, sebagai manajer pembelajaran, bukan manajer penandatangan SPTJM, penandatangan LRA, bukan itu sebenarnya, itu cuma tugas tambahan ya. Tapi terakhir saya sudah bergabung dalam beberapa bulan aja, kepala sekolah cuma telepon, di mana nih saya mau pakai SPTJM. Tidak ada sedikit maaf nih Pak ya, tanda kutip ya, maaf ya Pak. Seharusnya Pak, ini ada guru kami gini-gini lah, kan seperti itu gitu ya. Namanya kan berarti ada permasalahan pendidikan di ranah kita gitu. Ini kalaulah nanti ranah manajer pembelajaran itu nggak Bapak Ibu terapkan, nanti kemungkinan besar ini maaf, yang jadi kepala sekolah mungkin sarjana akuntansi mungkin, nggak perlu lagi sarjana pendidikan. Karena apa? Yang mengolah cuma uang laporan. Ya kan gitu Bapak Ibu ya. Yeah. Ini kita cerita sharing, ini tidak ada unsur intervensi. Sharing. Agar tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan anak bangsa itu tercapai. Kalau sekarang ini kan sudah mempintar-pintar semua anak bangsa itu. Jadi harapan kami untuk program unggulan yang ditayangkan tadi, yang bisa kita ambil adalah salah satunya mungkin sikat gigi ya. Jadi kami harap untuk pertemuan-pertemuan akan datang bermunculan ide-ide pembelajaran, bukan ini maaf. Kalau visi misi itu kan saya berpikir kan ibu-ibu semua punya gitu kan. Jadi apa program-program unggulan di sekolah itu? Misalnya ada hari apa itu, misalnya hari Jumat, kita sediakan alat pemotong buku, siswa kita memotong buku gitu. Itu kan hal yang sepele, tapi itu berhubungan dengan sekolah kita sudah melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW tanpa kita sadari. Jadi sehingga yang kita tayangkan ketika dalam rapat rutin ini bisa menjadi serapan rekan-rekan yang lain. Kalau misalnya kita tayangkan visi misi sekolah, maaf ini bukan berarti datang-datang kok cuma menyalah-nyalahkan, enggak. Maksudnya untuk membangun kita ke depannya gitu. Jadi misalnya Pak Rambi, apa kegiatan program unggulan di sekolah itu? Nanti baru kita bahas sekolah kami kalau diterapkan kayak itu kayaknya nggak cocok lah. Oh, program Pak Umar misalnya, pagi sebelum masuk sekolah kita mungkin berondolan dulu semua kan gitu. Untuk apa? Untuk kita jual. Nah, ada program lain kan daripada itu kan contoh gitu kan. Jadi daripada maaf tanda kutip kita tayangkan visi misi apa gitu. Jadi bisa kita sharing itu satu wilayah kita ini ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Karena di beberapa titik saya perhatikan asal Pak Rutin menayangkan visi misi ya. Sementara ini kita kan rapatnya peningkatan kompetensi kepala sekolah gitu. Ini kompetensi apa sih yang kita tingkatkan? Kompetensi pelaporan, kompetensi DAK gitu. Maaf ya, sekedar itu. Kemudian saya mengevaluasi semalam waktu kita ada sedikit bimtek ece-ece di SD Sukamakmur. Semalam itu kan ada ini Bu,
saya harapkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan penggunaan huruf kecil di kelas rendah. Udah sampaikan Bu? Alhamdulillah. Kalau enggak Bu, inilah gunanya kita ini. Kita evaluasi Bu. Kembali lagi ke ranah yang nomor 2 tadi, apel guru. Ketika Bapak Ibu menyampaikan sesuatu kepada guru, di apel itu bisa kita evaluasi, kita ingatkan. Ini salah satunya. Yang menjawab iya ya, saya tengok ini kayaknya ragu-ragu. Padahal cakapnya lagi memperhatikan Bapak terus. memang ini Bu tinggal sisa-sisanya gantengnya Bu. Betul Bu, ini cuma tinggal sisa-sisanya gitu. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu, jangan jemu-jemunya untuk menyampaikan penggunaan huruf kecil kepada siswa kita. Jangan bilang sama rekan-rekan guru ini salah guru TK nih. Alhamdulillah TK sudah ambil bagian mau memperkenalkan huruf. Nah, oke. Kemudian yang kelima terakhir nih Bapak Ibu ya. Maaf Ibu ya. Yang nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ada kurang 1 bait ya. Itu saya berpikir bukan jadi di tempat hari ini aja. Di sekolah kita pun gitu ya. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu, salah satu meningkatkan rasa nasionalismenya, Ibu buat jadwal hari Senin upacara. Kan ada lagu wajib nasional ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ini hari Sabtu gitu ya. Hari Senin besok kan upacara. Pasti di antara 100 sekian siswa mulutnya cuma mangap-mangap ini aja. Berijen bilang halu Bandung. Mulutnya mangap aja. Saya perhatikan tuh ada kata-kata dia nyanyi. Masuk segini ramenya nggak bergetar gitu. Ya kan gitu. Kenapa kita tidak hafal? Jadi harapan kami pada Bapak Ibu ya, ketika hari Senin Bapak Ibu yang jadi pembina upacara menyebutkan lagu wajib yang ke depan apa misalnya Halo Bandung ya. Jadi Bapak Ibu guru menerapkan itu dinyanyikan setiap kelas setiap hari. Maaf Bapak Ibu ya, jangan sampai asumsi ada masukan ini sekolah apa gereja katanya. Kok ada nyanyi kan gitu. Itu kita kesampingkan. Kenapa? Karena ada satu strategi yang ingin menghilangkan rasa nasionalis pada anak-anak negeri kita. Jadi tolong Bapak Ibu terapkan kepada anak-anak dengan catatan diarahkan dulu semua. Ketika hari Senin nanti kita ini menyanyikan lagu wajib Halo Bandung. Jadi setiap guru wajib menerapkan kepada siswanya. Tinggal terserah kepada guru-guru kita mau di awal pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran, atau juga di akhir pembelajaran. Saya berpikir salah satu poin untuk kita pertemuan pada hari ini, saya kira tadi ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama kali masalah survei lingkungan belajar, apel guru, program unggulan, penggunaan huruf kecil, dan rasa nasionalisme. Kemungkinan ada hal-hal nanti yang ingin ditanyakan ataupun yang kita anggap bisa kita musyawarahkan. Sekian saja dari saya. Kemungkinan ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh pengawas sekolah binaan. Sebenarnya ini bukan sekolah binaan, saya hanya numpang berbagi ya, gitu. Jadi sekali lagi saya dalam menyampaikan kata-kata mungkin ada yang kurang berkenan. Yang pertama sekali saya mohon maaf kepada seluruh manajer-manajer hebat wilayah 2 Kejuruan Muda dan Teguh. Demikian saja, sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah.